Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, karena dengan Islam dan iman kita punya panduan hidup. Kita mengenal Tuhan kita Allah dan kita tidak akan memohon, menyembah dan patuh kecuali kepada Sang Pencipta Allah ini yang selalu kita kumandangkan kalimat la ilaha illallah. Karenanya kita ada di sini di muka bumi dan juga di atasnya kita hidup serta juga kita meninggal di atas kalimat ini. Dan Allah telah menjadikan kalimat alhamdulillah sebagai kalimat syukur atau berterima kasih yang dengannya segala kebutuhan kita akan dipenuhi dalam roda kehidupan di muka bumi ini. Oleh karena itu, selalulah menjadi orang yang mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah yang telah membawa kepada kita juga syariat Allah Subhanahu wa taala, penutup para nabi dan rasul, orang yang paling layak menjadi suri tauladan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkannya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan seperti biasa di Kamis siang hari, dan kebetulan pada hari ini kita offline. Lanjutan bedah buku 35 Amal Pelebur Dosa, ditulis oleh Fatin bin Abdul Aziz hafizahullah. Saya perlu ingatkan kembali, kalau semua sumber permasalahan yang kita hadapi adalah dosa. Sekali lagi, semua sumber permasalahan yang kita hadapi adalah dosa. Dan siapapun yang bertaubat dari dosanya atau menjauhi perbuatan dosa, dipastikan hidupnya akan bahagia dan tentram. Makanya Ali radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah telah memberitahukan tentang sumber permasalahan kalian dan juga solusinya. Sumber masalah kalian adalah dosa dan solusinya adalah istighfar. Siapapun di antara kita yang merasa ada hajatnya yang dia sampaikan kepada Allah belum terpenuhi, atau penyakitnya atau permasalahannya belum terselesaikan, maka pastikan semua itu adalah sebabnya dosa. Tinggal bagaimana setiap orang di antara kita introspeksi diri agar dia bertaubat kalau pernah melakukan dosa, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana dia setelahnya memperbaiki dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah di sisa umurnya. Semua dosa itu kalau dilakukan pasti dimulai dengan ketakutan, kekhawatiran. Orang yang mau berzina, orang yang mau mencuri, orang yang mau membunuh, orang yang mau melakukan banyak dosa, itu pasti dimulai dengan ketakutan, kekhawatiran. Dan kalau dia lakukan akan ada penyesalan, merasa bersalah. Itu semua karena memang perbuatan ini dilarang. Sebaliknya kalau orang melakukan perbuatan yang baik, seperti dia sholat, tadi misalnya kita baru sholat duhur, alhamdulillah, kemudian hadir dalam majlis ilmu seperti ini, atau kita sedekah, atau kita haji dan umroh, apa saja yang kita kerjakan, umumnya kita akan mulai dengan ketenangan jiwa dan juga puncaknya kita akan meraih ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Karena memang ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu buku kita membahas tentang 35 amal pelebur dosa agar dosa-dosa kita menjadi penghalang datangnya rezeki, kebahagiaan itu hilang. Dan 35 amal pelebur dosa ini kita sudah membahas sampai amal ke-7 pada Kamis yang lalu tentang masalah jihad di jalan Allah. Dan kali ini kita akan masuk amal ke-8 pelebur dosa itu. Dan ini salah satu ciri khas setiap muslim dan muslimah, yaitu sedekah dan infak di jalan Allah. Banyak orang yang masih belum memahami tentang masalah ibadah ini. Karena mereka berpikir seperti orang-orang kapitalis. Kapan mengeluarkan sesuatu dari dana atau dari harta berarti berkurang. Nah itulah yang difahami. Orang-orang kapitalis begitu. Kalau punya uang 10 juta, dikeluarkan 1 juta,
berarti tinggal 9 juta. Saya rugi. Maka saya harus justru berpikir bagaimana tidak mengeluarkan uang tersebut, bahkan menambahnya. Maka orang-orang kapitalis selalu karena pikirannya seperti ini, bagaimana mereka memperbanyak tabungannya. Sementara Islam memerintahkan kita pangkal kaya, pangkal kebahagiaan, dan bertambahnya harta justru dengan sedekah. Tidak akan pernah ketemu antara konsep Islam sama kapitalis. Kapitalis suruh nahan, nabung supaya kaya, nabung supaya bahagia. Kalau Islam mengatakan justru infakkan. Itu akan menjadi sumber datangnya harta dan juga kebahagiaan. Jadi Islam tidak mengajarkan kita kalau kita punya 10 juta, keluarin 1 juta berarti berkurang. Tidak. Kita ditekankan dan diberikan pemahaman agar yakin itu akan diganti oleh Allah dan akan berlipat ganda datangnya. Oleh karena itu ciri khas seorang muslim, mereka selalu dermawan. Dan kita perlu tahu dalam Islam, bakhil atau pelit itu dosa besar. Bukan cuma dosa, bagian dari dosa besar. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang melarang kita untuk pelit. Dalam salah satu riwayat, pernah ada satu orang baru dinobatkan menjadi kepala suku di Madinah. Orangnya tampan, berwibawa, ya, intinya dia dinobatkan jadi pemimpin dan secara penampilan luar biasa. Wibawa pun menjaga karakternya luar biasa. Nabi SAW tanya kepada orang-orang yang dipimpin oleh dia dari sukunya, siapa pemimpin kalian? Mereka bilang si fulan. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana orangnya? Kata para anggota sukunya, orangnya tampan, orangnya berwibawa, hanya saja dia pelit. Perhitungan. Maka kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada pelit? Jadi itu dianggap penyakit jiwa. Kalau ada orang yang pelit perhitungan, apalagi di jalan Allah. Jelas-jelas ada orang miskin depan matanya, masih bisa negosiasi sama syaitan, bantu nggak ya? Ah nggak usah, ini masih mudah, ini masih kuat. Padahal dalam Islam kita diperintahkan di saat ya ada orang yang minta, tugas kita eksekusi. Bukan negosiasi sama syaitan, kasih saja. Dan renungi baik-baik firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39. Di situ potongan ayatnya Allah mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Ini konsep Islam. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pasti dia Allah akan gantikan. Surah nomor 34, surah Saba ayat 39-nya. Ini potongan ayat ya, bukan lengkap ayatnya ini, tapi salah satu di ayat 39 itu ada potongan ayat wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pasti dia akan menggantinya. Dan Allah juga menyebutkan tentang ciri dan sifatnya yang maha mulia, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah pungkiri janjinya. Dalam ayat lain, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur dalam pernyataan dan perkataan daripada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin ya ingkari janji. Pernah Nabi SAW juga bersabda kepada Bilal radhiyallahu anhu, wahai Bilal, berinfaklah, keluarkan tanpa pernah perhitungan. Jangan perhitungan, kalau masih 100.000 atau 100-200 ribu ya, masih gitu, ini masih belum masuk dalam bab dermawan. Keluarkan dan jangan perhitungan. Jangan pernah engkau takut balasan dari pemilik singgasana yang agung. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau keluarkan di jalan Allah, coba pakai resep ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka jangan perhitungan, keluarkan saja. Kita akan kaget nanti melihat bagaimana sumber-sumber rezeki datang tanpa kita sangka-sangka. Kita akan meraih cinta Tuhan kita Allah karena Allah perintahkan kita berinfak. Juga kita akan meraih cinta manusia dan kita akan meraih ganti daripada apa yang kita infakkan itu. Jadi ini konsep dasar dulu. Kita harus bagi seorang muslim dan muslimah memiliki jiwa kedermawanan. Itu bukan pilihan, keharusan. Karena ini sifat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
Dan Allah mengatakan wa man yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang telah dicabut atau tercabut dari dirinya sifat pelit, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi memang kita harus mulai dari sekarang. Selalu memberi di jalan Allah, selalu memberi di jalan Allah. Beberapa jemaah yang praktikin ini datang dan ucapkan ke saya sendiri. Ada orang yang Masya Allah, mungkin sudah tidak terhitung hartanya, masih sangat muda datang kepada saya mengatakan, Ustaz setelah saya jalankan ini, bahkan dia jadikan antara perusahaan dia dengan berinfak, itu infaknya jauh lebih gencar sebagai sebuah program utama perusahaan daripada meraih labah dari perusahaan itu. Dan ternyata subhanallah labahnya datang tidak terhingga gitu. Ya. Jadi memang ini luar biasa. Dan Islam mengajarkan kita agar tidak memisahkan antara ekonomi, bisnis kita, pendapatan kita dengan sosial. Justru harus sejalan. Justru harus sejalan. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, ada orang kata Nabi SAW sebelum kalian ya, di musim peceklik betul-betul tidak ada air pada masa itu. Orang semua pada butuh air, tapi ada awan yang lewat dan dilihat oleh satu orang yang juga menunggu hujan sebenarnya. Dia melihat awan tersebut mendung, kemudian dia mendengarkan ada suara dari awan tersebut, terdengar kurang lebih terjemahannya, tuangkanlah air ini di kebunnya si fulan, disebutkan nama orang gitu. Maka dia ikuti awan itu. Setelah dia ikuti ternyata awan itu berhenti di satu titik, menurunkan hujan, dan air hujan itu hanya turun di situ dan masuk ke dalam kebun seseorang yang tadi disebutkan namanya dalam awan itu atau di awan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Maka orang ini pun penasaran, dia masuk ke kebun itu, lalu dia temuin orang tadi, lalu dia tanya nama anda siapa, disebutkan namanya. Dia kaget karena nama ini adalah nama yang tadi disebutkan di awan yang dia dengar. Suara yang dia dengarkan jelas dari suara para malaikat tentunya ini ya. Maka dia tanya, tadi saya dengar ada namamu disebutkan di awan dan hujan ini memang diperintahkan hanya turun ke tempat kamu. Apa yang kamu lakukan? Dia bilang kalau itu yang kamu tanyakan, maka hasil kebun ini saya bagi 3. Sepertiganya saya infakkan. 1/3 pendapatan diinfakkan. 1/3 lagi saya kembalikan sebagai modal, tambahan modal. 1/3 lagi saya berikan untuk pendapatan atau kebutuhan istri saya atau keluarga saya. Jadi memang mereka menjadikan orang-orang beriman ini infak itu program. Bahkan lebih besar ya, target dan juga perhatian terhadap infak ini daripada laba perusahaan sendiri. Nah ini yang sedang kita ingin pelajari 1 jam ke depan tentang masalah bagaimana kita menanamkan sifat kedermawanan ini dengan mengkaji lebih jauh ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, keutamaan sedekah, ya, manfaat-manfaat yang kita bisa dapatkan, dan bagaimana kita menepis was-was syaitan yang selalu membuat kita ragu. Selalu kita perhitungan, akhirnya Allah pun akan perhitungan dengan kita. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, la tuki fayukillahu alaiki. Jangan pernah kau perhitungan, hai Asma, karena kalau kau perhitungan, Allah pun akan perhitungan denganmu. Coba mulai hari ini, Bapak Ibu praktekin, berinfak, tanpa lagi memperhatikan, tanpa memperdulikan berapa jumlahnya dan dari mana nanti gantinya. Ikhlas karena Allah. Dan coba cari jumlah yang belum pernah kita infak sebelumnya. Kalau kita selama ini berinfak 100.000 misalnya, sekarang kita coba tingkatkan ke 500.000, tingkatkan ke 1 juta, tingkatkan ke 10 juta, tingkatkan ke 100 juta. Makin besar yang kita infakkan, maka makin besar gelombang rezeki yang datang. Itu demi Allah pasti. Cuma syaitan buat kita ragu. Ya, benar nggak sih? Nanti kembali nggak uang saya? Seakan-akan begitu. Padahal Allah sudah mengatakan tadi dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39, Allah pasti akan ganti. Kenapa seseorang di antara kita kerja di satu perusahaan atau bisnis dengan seseorang, dia begitu yakin dia akan terima gaji di akhir bulan. Dia begitu yakin partnernya tidak akan berkhianat dan akan jalan terus dengan dia. Sementara itu manusia bisa berkhianat.
Bagaimana seseorang yang sudah mengaku muslim atau muslimah masih ragu dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan lihat teman-teman sekalian apa yang ditulis oleh penulis dulu. Seperti biasa, setelah kita bacakan, baru kita tambahkan dengan penjelasan-penjelasan yang lebih jauh. Semoga Allah ikhlaskan niat kita dan dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Baik, di halaman 22 dari buku kita ini, amal ke-8 untuk melebur dosa-dosa, menghilangkan dosa-dosa adalah sedekah dan infak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud jalan Allah adalah karena Allah kita lakukan. Dan juga di tempat yang Allah ridhoi. Kalau ada orang berinfak justru bukan di jalan Allah, bukan karena Allah, di jalan syaitan misalnya, kayak orang pergi ke dukun, orang judi untuk berzina, itu di jalan syaitan, bukan jalan Allah. Atau bukan karena Allah, dia riya, pamer, maka enggak masuk dalam bahasan kita. Yang kita bahas ini adalah betul-betul orang karena di jalan Allah dan juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini diangkat oleh penulis dalil pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 271. Kalau tidak salah Kamis yang lalu kita sempat baca Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah dari ayat 261 sampai 274. Benar gak? Coba dilihat catatannya. Kalau sudah kita baca, alhamdulillah kita tidak ulangi sekarang. Tapi kalau belum kita baca, kita akan bacakan karena dari ayat 261 sampai 274 Al-Baqarah, itu semua bicara tentang masalah infak, tentang sedekah. Belasan ayat. Sudah kita baca ya? Atau lupa semuanya? Berarti ilmunya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada yang nyatat gak? Ada yang ingat gak? Pekan lalu kita sempat bicara tentang jihad dengan jiwa dan harta kan? Nah, pada saat membahas harta itu saya sudah bacakan belum Al-Baqarah 261 sampai 274. Kalau belum kita akan baca insyaallah. Nah, di sini penulis mengangkat salah satu ayat yang saya tadi tawarkan untuk dibaca itu, tapi beliau masuk di ayat 271-nya. Baiklah, gak usah repot-repot buka lembaran-lembarannya karena dari tadi bolak-balik gak ada yang kasih saya jawaban. Ya. Oke, kita lihat di buku kita Al-Baqarah 271. Nanti kita akan baca dari 261-nya ya. Ini sekarang saya bacakan dulu karena penulis mengangkat ini. In tubdus sadaqati fan'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Terjemahannya, jika kamu menampakkan sedekahmu, artinya kita memberikan kepada orang di depan orang lain. Misalnya fakir miskin di jalanan gitu kan, kotak amal di masjid kita memang kasih dan orang lain melihatnya, maka itu adalah baik sekali kata Allah. Yang penting tidak riya, bukan karena pamer. Karena ada beberapa keadaan di mana kita harus kasih orang di depan orang lain, kita nggak mungkin kayak orang minta di lampu merah, orang minta di pinggir jalan gitu kan. Ada tiba-tiba kita lagi makan, tiba-tiba ada yang minta makanan, kita harus kasih di depan. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, dan maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Artinya kalau seandainya ada kesempatan bersedekah dan bukan di depan orang lain, maka itu jauh lebih baik supaya aman dari riya. Tapi kalau kita harus kasih depan orang gak ada masalah. Yang penting tinggal kita mengontrol saja. Nabi SAW ini kita singgung di bab jihad pekan yang lalu ya. Kalau beliau ingin berjihad, sebelum beliau bentuk pasukan, beliau mengajak para sahabat ridwanullah alaihim itu untuk berinfak dulu. Beliau kumpul semua sahabat di masjid, siapa yang mau berinfak silakan. Ada sahabat yang bawa emas, ada yang bawa perak, ada yang bawa baju perang, ada yang bawa pedang, ada yang bawa perisai, ada yang bawa kurma, ada yang bawa keju, ada yang bawa gandum, apa saja, infak. Setelah terkumpul semuanya, Nabi SAW mengatur, memanage itu supaya cukup untuk membiayai pasukan. Kalau masih kurang beliau ajak lagi jemaah untuk berinfak. Setelah itu baru dibentuk pasukan besar. Nah di saat itu para sahabat infak di depan orang lain. Pernah juga ada satu suku dari salah satu suku di Badui di padang pasir. Mereka sangat miskin. Saking miskin dalam riwayat ini disebutkan mereka tidak punya pakaian kecuali satu lembar baju di badan
yang cuma diikat di leher mereka. Kalau ditiup angin bisa tersingkap auratnya karena susahnya. Dan kelihatan dari wajah mereka itu kesusahan. Ya, kelam, kusuh, lusuh gitu. Miskin sekali mereka. Nabi SAW waktu lihat dari jauh, Nabi langsung berdiri, naik di atas mimbar lalu memotivasi para sahabat untuk bersedekah. Rupanya sahabat-sahabat termotivasi setelah mendengarkan penyampaian Nabi SAW. Maka ada satu orang berdiri langsung mengeluarkan semua uang yang ada di kantong dia dan dia kasih, ya Rasulullah ini. Di depan orang semua. Kenapa? Karena Nabi SAW waktu itu motivasi dia mereka di saat itu. Ini tidak kita katakan riya, karena memang pada saat itu sedang diajak untuk berinfak. Maka dia berinfak, lalu orang-orang semua pada ikutin dia. Lalu kata Nabi SAW, memuji orang yang pertama berinfak tadi, padahal di depan orang semua. Gitu kan. Kata Nabi SAW, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan panen pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Maksudnya tadi sahabat yang pertama langsung ya meraih langsung mengeksekusi dan juga segera menjalankan apa yang Nabi SAW perintahkan untuk berinfak, akhirnya dicontohi oleh orang-orang lain, maka dia panen pahala semua orang yang berinfak setelahnya. Nah, ini kan keadaan berarti di depan orang ya. Tapi kalau misalnya ada keluarga kita, ada teman yang tiba-tiba WA, memang dia butuh bantuan, tidak ada orang tahu antara kita saja sama dia, maka jangan diceritakan ke orang lain. Jadi kondisinya seperti itu ya. Makanya supaya bisa menjaga keikhlasan. Lalu Allah bilang, dan Allah akan menghapuskan, maksudnya dengan sedekah terang-terangan tadi, atau sedekah sembunyi-sembunyi, dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Qatada rahimahullah, kata lain nama orang ya. Bapak Ibu sekalian itu yang ada disebut di bawahnya, paragraf bawah ayat tadi, terjemahan ayat ini. Qatada rahimahullah berkata tentang ayat ini, semuanya diterima. Baik sedekah yang dirahasiakan maupun sedekah yang terang-terangan. Jika niatnya benar. Tetapi sedekah yang dirahasiakan lebih baik. Sesungguhnya sedekah bisa menghapus dosa dan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Sehingga menjadi sebab ampunan baginya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya sahabat, namanya Abdullah, tapi biasa diringkas dengan Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ayahnya Abbas juga paman Nabi. Ini sahabat, jadi kita bilang radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Allah menjadikan sedekah tatawwu atau dalam kurung tidak wajib secara sembunyi-sembunyi. Itu lebih baik 70 kali lipat dari sedekah tatawwu yang terang-terangan. Artinya kalau kita punya kesempatan untuk sembunyi, kita sembunyikan. Tapi kalau terpaksa di depan umum karena diminta, kita kasih gitu kan. Nah selama kita bisa sembunyikan, sembunyikan. Biar tidak ada yang tahu kecuali antara kita sama Allah saja. Maka pahalanya akan 70 kali lipat dari sedekah tatawwu yang terang-terangan. Tapi sedekah wajib yang terang-terangan adalah lebih baik 25 kali lipat daripada sedekah wajib yang sembunyi-sembunyi. Begitu juga dengan semua ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Jadi begini maksudnya. Kalau misalnya, tadi saya kasih contoh, ada contoh di majelis kita begini, kebetulan ada satu orang yang butuh sekali bantuan, anaknya lagi dirawat di rumah sakit, misal contoh, dan kita harus menyampaikannya. Maka saya mengatakan misalnya, Bapak Ibu sekalian, ada saudara kita si fulan atau saudari kita si fulana yang butuh sekali bantuan, silakan dibantu. Saya sedang mengiklankannya. Di saat itu nggak apa-apa Bapak Ibu berinfak terang-terangan. Ya ini saya bantu, ya ini saya bantu, yang ini berdiri, yang itu berdiri, yang ini kasih, yang ini transfer, nggak ada masalah. Kalau kondisinya seperti ini, maka kata beliau, ya, ini berarti lebih baik daripada sembunyi-sembunyi. Khawatir nanti sembunyi-sembunyi, dia mau nanti kasih di luar sana, tapi ternyata sudah tertutup kesempatannya. Karena sudah full, misalnya. Udah gak bisa lagi, dibutuhin 100 juta sudah selesai. Kita mau bantu lagi gak bisa, karena telat. Nah, itu kondisinya. Tapi kalau kondisinya misalnya, ada yang menghubungi kita tadi saya bilang diam-diam, teman kita, saudara kita, tolong bantu saya, tolong begini, anak saya sakit, saya butuh, saya belum makan 2 hari, apalah bahasa dia yang biasa orang memohon bantuan.
dan itu hanya antara kita sama dia, maka ini lebih afdal. Ya, kita tidak memberitahukan siapapun, sedekah aja, kasih aja ke dia. Dan poin penting, jangan pernah tolak permintaan orang. Pegel Ustaz hatinya, orang ini minta terus, nggak apa-apa. Urusan kita sama Tuhan, sang pemberi rezeki. Yang suruh kita berinfak itu Allah yang maha kaya dan raja alam semesta ini. Nggak usah pikir orang yang minta itu, nggak penting. Kecuali satu keadaan, orang ini memang menggunakan untuk maksiat kepada Allah, jangan dibantu. Kita sudah tahu uang kita kasih nanti akan dipakai zina, akan dipakai mabuk, dipakai judi, jangan dikasih. Tapi kalau selama dia minta makan, kenapa? Biar. Tapi kemarin saya sudah bantu, biar dia masih lapar hari ini. Mungkin, ya mungkin setelah kita berinfak kita meninggal setelahnya. Itu amal terakhir. Dari mana kita tahu? Allah mudahkan mereka datang untuk bisa kita raih pahala dari mereka. Nanti akan saya bacakan cukup banyak ya statement para ulama salaf bagaimana mereka bermuamalah dengan diri sendiri dalam bersedekah sehingga terjadi sebuah perubahan reformasi diri yang sangat luar biasa di mana yang tadinya dikuasai oleh syaitan untuk selalu ragu, bimbang, maka berubah menjadi sebuah ya semangat yang sangat besar justru untuk berinfak. Nanti akan kita bacakan statement-statement insya Allah. Tapi bukan dari buku kita, dari buku yang lain akan saya tunjukkan sebentar. Ya. Baik, selanjutnya Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya tentang tadi ya, surah Al-Baqarah 271. Sesungguhnya para imam qiraat, maksudnya yang ahli membaca Al-Quran, berbeda pendapat tentang bacaan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Ya, dan dia akan membersihkan atau menghapuskan sebagian dosa-dosa kalian. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau membacanya dengan wa tukaffir ankum dengan ta di awal fi'il mudhari ya, atau diawali dengan fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari ini maksudnya kata yang sedang terjadi ya. Gitu. Kalau dibaca demikian maka maknanya sedekah itu menghapus kesalahan kalian. Sebagian yang lain membaca dengan wa yukaffiru ankum. Bedanya ya sama ta. Kalau tadi tukaffiru ankum, kalau ini yukaffiru ankum dengan ya. Jadi maknanya Allah akan menghapus dosa kalian disebabkan sedekah kalian. Dan ayat ini juga dibaca wa nukaffiru ankum dengan nun awalnya. Jadi bisa dibaca dengan ta wa tukaffiru ankum berarti dihapuskan dosa kalian, bisa dengan ya wa yukaffiru ankum berarti diampuni dosa kalian karena sedekah yang kalian keluarkan, bisa juga dengan nun wa nukaffiru ankum dengan nun. Jadi maknanya jika kalian menyembunyikan sedekah kalian dan memberikan kepada orang-orang fakir, maka akan kami hapus sebagian kesalahan-kesalahan kalian disebabkan sedekah kalian yang secara rahasia tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman juga, ini dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Ini dalil terakhir yang diangkat oleh beliau. Setelahnya kita akan jelaskan lebih panjang lebar lagi insyaAllah. Bunyinya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawatu wal ardu iddat lil muttaqin alladhina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disedekahkan untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu yang dapat surga ini siapa? Orang-orang yang menafkahkan hartanya, berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Baik lagi kaya ataupun lagi susah. Tetap dia berinfak di jalan Allah. Nah ini balasannya surga. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Qadhiminal ghaidh ini maksudnya orang yang menahan amarah sementara dia benar dan dia punya power untuk membalas. Kita benar karena kita disakiti oleh orang lain, gitu kan? Dan kita punya kekuatan untuk menghukum dia. Tapi di saat itu kita menahan amarah. Itu balasannya surga. Ya. Disilakan dengan qadhimal ghaidh. Ya, di sini. Kemudian dikatakan dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, dan ketahuilah Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi dalam ayat ini Al-Imran 133 sampai 134
Allah memastikan penghuni surga itu dan level mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka adalah yang suka berinfak di jalan Allah, baik pada saat lapang ataupun sempit. Kemudian yang bisa menahan emosinya pada saat dia punya kekuatan dan benar, justru dia memaafkan dan tidak melampiaskan. Serta orang yang suka, orang yang menahan emosinya dan orang yang memaafkan orang lain. Maka sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini adalah ahli surga. Di sini dikatakan oleh penulis, bergegas dan berlomba menuju ampunan dari Tuhanmu, yaitu menuju amal perbuatan yang bisa menjadi sebab terampuninya dosa-dosamu dan ditutupinya darimu. Maksudnya tidak dibuka dosa itu sebagai aib kita misalnya. Itu semua adalah karena rahmat Allah dan menjadi penyebab masuk surga yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Kemudian Allah menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa serta amal perbuatan yang mereka kerjakan sehingga dosanya bisa terampuni dan masuk ke dalam surga. Amalan itu yang pertama adalah infak pada waktu hidup senang dan juga lapang maupun pada waktu susah dan sempit. Jadi orang berinfak itu tidak harus tunggu kaya dulu. Susah pun bisa berinfak. Apalagi kalau kaya dasarnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan berinfak pada waktu lapang dan sempit adalah berinfak pada saat susah dan senang. Nah sampai sini tentunya bahasan yang diangkat oleh penulis sudah selesai. Dan insya Allah kedepannya kita akan bahas amalan ke-9 memaafkan orang lain dan berlapang dada. Itu akan ada bahasan sendiri. Baik, sekarang sebagaimana saya janjikan tadi, coba kita buka Al-Baqarah surah nomor 2. Ini sekarang sudah mulai masuk ke syarah penjelasan tambahan tentang bahasan kita. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 ya. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261. Saya bacakan ya. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan atau sedekah yang dikeluarkan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih. Seperti sebutir benih yang akan menumbuhkan 7 bulir. Satu benih biasanya tumbuhkan 1 bulir. Tapi ini menumbuhkan 7 bulir. Dan pada setiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karuniahnya. Maksudnya balasannya, rezekinya. Lagi maha mengetahui niat seseorang. Dari ayat ini dulu kita akan titik beratkan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak membalas kita dengan 1.000 rupiah, dapat 1.000 rupiah, tidak. Kalau dari ayat ini kita bisa fahami, bisa sampai 700 kali lipat. Seperti perumpamaan 1 benih, muncul 7 bulir, 1 bulir 100 biji. Berarti kan 700 lebih. Ya, seperti itu. Tapi jangan Bapak Ibu bilang, oh kalau begitu saya mulai sekarang berinfak 1 juta, harapan saya dapat 700 juta. Bukan begitu hitung-hitungannya sama Allah. Karena rezeki itu luas sekali maknanya. Rezeki itu adalah semua yang bisa membuat kebutuhan kita untuk roda kehidupan muka bumi berjalan. Kesehatan, ya, udara, ya, air, semua itu rezeki. Jangan selalu patok rezeki itu duit saja. Ini keliru. Ya, berapa banyak orang kaya raya tapi lumpuh, nggak bisa buat apa-apa, kan begitu? Stroke. Ya. Jadi bukan itu tolak ukurnya, tapi kalau orang Allah berikan harta dan kesehatan berarti masya Allah, ya, menumpuk kebaikan pada dia gitu. Jadi Allah akan balas 700 kali lipat ini bukan dengan angka-angka yang kita bayangkan. Lupain aja itu. Yang penting kita keluarkan dulu di jalan Allah. Tapi Allah berikan gambaran balasannya sangat besar. Baik, selanjutnya ayat 262-nya ini ada syaratnya. Supaya kita dapat balasan dari Allah, berkah apa yang kita keluarkan itu. Disebutkan dalam ayat ini ada 2 syarat mutlak ini. Alladzina yunfikuna amwalan fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun.
Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya. Kamu kan sudah saya bantu. Itu yayasan sana saya yang kasih itu 100 juta. Masjid itu saya yang pasangin granitnya. Nggak boleh sebut-sebut. Nggak usah sebut. Ada malaikat yang catat, ada Allah yang tahu. Ini syarat pertama nih, kalau mau dapat pahala. Jangan disebut-sebut. Kemudian yang kedua, Allah bilang di sini, dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Lempar uang di depannya. Tutur katanya kasar. Sekarang balik persepsi kita. Renungi baik-baik ini. Jangan pernah berpersepsi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita membantu orang itu yang butuh. Keliru nih. Balik sekarang. Kalau ada orang yang minta bantuan, kita lebih butuh kepada dia. Kenapa? Kok bisa begitu Ustaz? Iya, karena kalau kita bantu dia 1 juta rupiah misalnya, kebutuhan dia. Dia dapat nilai 1 juta. Dia beli makanan, dia beli pakaian, segala macam. Selesai kan? Habis. Tapi kalau kita dapat nilai 1 juta itu dan dilipat gandakan, berlipat-lipat gandakan, diterima nanti hari kiamat. Jadi kita yang butuh pada fakir miskin itu. Selama ini kenapa orang selalu perhitungan kalau mau sedekah? Karena dia pikir orang lain yang butuh. Kebalikin. Kita yang butuh. Renungi bagaimana Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sahabat ini, setiap hari depan rumah mereka selalu orang miskin numpuk karena selalu mereka sedekah. Satu hari pernah orang-orang miskin ini nggak datang. Gelisah Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas ini, kemudian mereka keluar cari mana ini orang-orang miskin ini, dicari, dijemput bola, diantarin ke sana. Begitu luar biasa. Sebagian orang kalau belum memahami poin ini, begitu orang fakirnya tidak ada, alhamdulillah sudah nggak datang lagi. Atau kadang-kadang malah dimarah-marahin, disakiti orang yang minta itu. Kamu nggak tahu diri ya, kamu kan sudah saya bantu gini-gini. Subhanallah, seakan-akan orang itu yang butuh, keliru. Kita yang butuh karena kita butuh nilainya. Bayangkan kalau tidak ada orang miskin yang minta, kita mau dapat pahala sedekah dari mana? Nanti kita akan bacakan statement para ulama salaf berhubungan dengan ini. Setelah kita baca ayat-ayat ini dulu. Karena saya harus tuntaskan sampai 274 ya dari Al-Baqarah. Selanjutnya 263-nya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan juga pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakiti perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Kalau betul-betul kita nggak punya, jangan marahin orang yang datang minta. Ucapkan kata-kata yang baik. Maaf ya, saya belum bisa bantu sekarang, gitu kan? Gitu. Kita ucapin kata itu Allah suruh. Itu lebih baik daripada orang bersedekah malah dengan riya dan menyakiti perasaan si penerima. Ayat 264-nya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ma law ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu. Enggak ada pahalanya. Bagaimana ya Allah hilang pahala itu? Dengan menyebut-nyebutnya. Ini syarat yang ketiga. Ya. Menyebut-nyebut. Gitu. Dan diulangi lagi. Dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Pamer. Dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Perumpamaan orang seperti ini seperti batu yang licin. Jadi orang yang suka pamer-pamer, saya sudah bantu ini, saya sudah bantu, lalu dia sakiti juga perasaan si penerima. Perumpamaannya nih, uang yang dia keluarkan semua itu ibaratnya seperti batu licin, di atasnya ada tanah, ditaruh tanah ya, yang rapuh sekali tanah itu. Kemudian batu itu ditimpa dengan hujan yang lebat, lalu menjadi bersihlah dia tanpa bertanah. Nanti tidak ada pahalanya sama sekali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, tidak akan didapatkan apa-apa, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.
Ayat 265-nya. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka. Ini poin penting ya. Jadi kita bersedekah itu tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah. Karena perintah Allah kita kerjakan, kita bantu orang. Tidak usah lihat siapa yang menerima, siapa yang minta. Ya. Yayasan mana, individu siapa, nggak penting. Karena bagi kita adalah hubungan kita sama Allah. Allah yang menggerakkan dia pada saat itu sedang minta bantuan. Cari ridho Allah dan keteguhan jiwa mereka. Maksudnya iman mereka. Untuk menjaga supaya iman kita stabil, maka kita bersedekah. Seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu akan menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Jadi kalau ada tanah yang tinggi kayak pegunungan, lalu hujan lebat, itu hasilnya bisa panen 2 kali. Karena suburnya. Dan kalau tidak ada hujan lebat, hanya gerimis juga memadai. Karena suburnya tanahnya. Nah begitu perumpamaan orang-orang yang berinfak karena cari keridhaan Allah dan juga untuk mengokohkan iman mereka. Ayat 266-nya. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin tajri min tahtil anharu lahu fiha min kulli thamarat. له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر ولو ذرية ضعفاء فأصاب إعصار في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Apakah ada salah seorang di antara kamu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedangkan dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Maksudnya banyak orang kalau dia bukan berprinsip sesuai dengan prinsip Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tanamkan untuk berinfak, mereka selalu menabung aja, sibuk menabung. Yang dia pikir dengan menabung itu untuk masa depannya, untuk anak-anaknya, padahal sebenarnya setiap saat bisa saja harta itu hilang. Ya. Perlu digarisbawahi, kalau sudah pernah dengar nama ini alhamdulillah, kalau belum pernah dengar, ada Sa'ad ibn Ubadah, pernah dengar nggak? Sa'ad ibn Ubadah ini orang terkayanya Madinah. Setengah perkebunan Madinah punya beliau, kebun kurma. Orang kaya raya. Mungkin nama lain sudah pernah dengar Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ya, Abu Bakar, sahabat-sahabat yang kaya, Talha bin Ubaidillah. Ini kayanya tidak terhitung. Luar biasa gitu. Hartanya banyak banget itu. Ya, kaya sekali. Saya waktu membedah biografi mereka, orang-orang yang mulia sahabat-sahabat Nabi ini ridwanullah alaihim, di Blok M setiap Sabtu kedua kita bedah tentang serial sahabat. Itu mereka pada saat meninggal, Bapak Ibu sekalian, gudang hartanya penuh. Sampai-sampai dibahasakan harta-harta mereka itu menumpuk emas sangat banyak. Ya, waktu mau dibagi harus dipecahin pakai kampak. Karena belum ada mungkin seperti sekarang alat-alat canggih untuk mengelola, jadi masih ada gumpalan-gumpalan emas yang banyak. Pertanyaan sederhana, waktu mereka meninggal dan meninggalkan harta yang cukup banyak, saya pernah hitung seperti Abdurrahman bin Auf, dirupiahkan itu mungkin puluhan miliar atau ratusan miliar. Istrinya dapat sendiri, anak-anaknya dapat masing-masing, puluhan miliar per orang rupiah. Banyak sekali yang dia tinggalkan harta gitu. Itu ternyata pertanyaan sederhana. Apakah itu hasil tabungan Abdurrahman? Begitu juga diikuti dengan Abu Bakar yang meninggalkan harta banyak, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Ubadah. Apakah itu tabungan seperti orang-orang kapitalis dari mereka masih muda sampai mereka tua nabung? Bukan. Bapak Ibu perlu tahu, mereka ini selalu setiap hari infak sampai gudang hartanya habis. Jadi yang datang itu pada saat mereka meninggal adalah harta yang datang entah dari mana Allah datangkan 2-3 hari sebelum mereka wafat.
Itu Sa'ad bin Ubadah. Teman-teman nanti kalau balik di rumah coba dengar, saya sarankan dengar, cari playlist di playlist YouTube kami di Khalid Basma Official, buka di YouTube ada playlist, klik kemudian cari serial sahabat Sa'ad bin Ubadah. Orang ini gudang hartanya banyak besar sekali dan dia selalu bilang sama anaknya yang paling tua laki-laki namanya Qais. Dia bilang, "Hai Qais, ada nggak ayah seperti ini?" Ini luar biasa. Dia bilang, "Hai Qais, ini adalah gudang hartanya ayah. Habiskan untuk diinfakkan jalan Allah." Dia suruh anaknya habisin, tapi untuk di jalan Allah. Jadi si ayah sama anak ini setiap hari, karena zaman dulu tidak ada pengeras suara, belum ada media, mereka naik ke atas rumah, di atap rumah. Lalu mereka teriak-teriak, "Wahai penduduk Madinah, siapa yang butuh gandum, silakan datang. Siapa yang butuh keju, siapa yang butuh madu, siapa yang butuh uang, siapa yang butuh baju, siapa yang butuh apa saja, datang." Dan diinfakkan. Mereka enggak lewat malam kecuali habis sudah, dibagiin semua. Orang satu Madinah dibagiin. Banyak banget itu. Subhanallah, besok datang lagi penuh lagi gudangnya. Dari mana enggak tahu. Allah punya cara datangkan. Diinfakkan lagi habis. Begitu terus. Sampai dia wafat, banyak sekali harta yang masih datang entah dari mana dibagikan untuk ahli warisnya. Itu fakta itu. Semua buku sejarah tulis tentang Sa'ad bin Ubadah bahas itu. Itu juga dengan Abdurrahman bin Auf, begitu juga dengan Talha bin Ubaidillah, begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Sampai pernah uniknya Sa'ad bin Ubadah ini, Bapak Ibu sekalian, dia bicara sama anaknya Qais, sepertinya semua jenis sedekah sudah kita pernah lakukan. Bagi makanan, bagi pakaian, bagi uang, sudah semua kita lakukan. Kita coba cari kantong sedekah yang belum kita sentuh. Kata anaknya, "Apa itu ayah?" "Kita coba utangkan orang." Dia naik di atas rumah teriak, "Wahai penduduk Madinah, siapa yang mau utang silakan datang." Datanglah orang utang, sekian banyak. Utang semuanya. Sepakat nih akan dibayar di waktu tertentu. Perlu Bapak Ibu tahu, ada hadis Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang lain, maka sebelum jatuh tempo, sama pahalanya dia berinfak sejumlah utang itu setiap harinya. Jadi misalnya Bapak Ibu utangin orang 10 juta. Tanggal 1 Januari jatuh tempo, tanggal 1 Februari misalnya. Dari mulai tanggal 1 Januari kita utangkan dia 10 juta. Ini investasi kita 10 juta. Dicatatkan dia berinfak 10 juta per hari. Berarti modalnya 10 juta. Kalau kita hitung sampai tanggal 30 aja Januari. Ya, kadang-kadang sampai 31 kan. Kalau sampai tanggal 30 aja berarti dia dapat pahala 300 juta. Karena tiap hari 10 juta. Modalnya cuma 10 juta. Pahalanya 300 juta. Kata Nabi SAW, kalau lewat dari jatuh tempo dan dia berikan tenggang waktu atau dia memaafkan, maka dia akan dapat 2 kali lipat. Di Februari misalnya, orang ini kita tagih belum bisa bayar. Udah gak apa-apa, saya kasih nanti 1 Maret aja. Di Februari itu setiap hari seperti 20 juta dia infak. Berapa banyak orang tidak paham ini. Berkeluh kesah, ada orang utang sama saya 10 tahun tidak bayar-bayar Ustaz. 10 tahun itu setiap hari berinfak sejumlah itu. Sampai kata sebagian ulama, Allah dengan kasih sayangnya ingin memberikan pahala melimpah bagi orang pemilik piutang yang belum dibayar. Kalau dia faham itu. Sementara rezekinya dipenuhi kok. Allah kasih dia makan, Allah kasih dia rumah, tetap dipenuhi. Tapi ada kantong pahala yang berjalan dari sini. Apa kata Sa'ad? Kita utangkan orang. Utang semua orang hari itu, dia tidak bagi-bagi apa-apa, dia cuma utangkan orang. Sepakat jatuh tempo akhir bulan, pas tiba akhir bulan, mereka sepakat nih sama anaknya, begitu datang orang, mereka bilang, "Sudah, kami sudah maafkan. Kami nggak mau ambil lagi yang sudah kami keluarkan jalan Allah." Tapi mereka sudah dapat pahala ngutangin orang, dapat lagi di akhirnya memaafkan orang. Kalau orang memberikan tenggang waktu, kan tadi saya bilang kalau lewat dari masa jatuh tempo, kita berikan tenggang waktu berarti kita sama berinfak 2 kali lipat dari apa yang kita sedekah, yang kita pinjamkan kan. Hanya sampai terbayar. Misalnya tadi 1 Maret dia bayar, berarti putuslah sedekah setiap hari itu. Tapi kalau Bapak Ibu maafkan, mulai dari saat itu sampai kita meninggal berjalan terus. Berarti lebih besar pahalanya, berinfak seperti sejumlah itu. Jadi pola fikir kita ini harus diperbaikin. Karena dari kecil selalu orang tua kita cekokin, tabung nak, tabung nak, tabung nak. Dibelikan celengan, ini melahirkan sifat bakhil, sifat pelit. Jangan belikan tabungan anak-anak, tidak usah. Celengan itu jangan.
Dikasih celengan, ibu kasih, ya, bapak kasih misalnya, kasih celengan nih, si kakak sama adik. Terus kita kasih uang, contoh 1.000 rupiah, masukin ya anak, masukin. Ibu aja pegang celengan itu marah si anak. Mau dibawa kemana ibu? Pas kita pindahin, ibu cuma pindahin nak. Kakaknya pegang marah, jadi bakil, kenapa? Kasih uang, kalau jajan sekolah, nak, kasih traktir teman-teman kamu makan ya, biasakan dia itu dermawan. Itu yang Islam ajarkan. Sepakat gak ini nih? Faham ya? Allahu alam. Cuma 3-4 yang faham. Yang lain masih ragu. Bener enggak ini? Enggak boleh ragu. Ya. Baik, selanjutnya di ayat 267-nya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Ini syarat yang keempat nih. Penting sekali nih ya. Karena banyak dilanggar oleh orang-orang muslim di dalam realita kehidupan mereka. Lihat kata Allah, hai orang-orang beriman, nafkahkan di jalan Allah. Keluarkan, jangan perhitungan. Keluarkan saja, jangan perhitungan, jangan hitung. Tidak usah bayangkan tuh rekening saya nanti habis atau tidak. Allah punya cara terisi nanti. Nih, sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Hasil panen. Atau mungkin tambang. Perhatikan, ini syaratnya. Kata Allah apa? Dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk. Lalu kamu menafkahkan daripadanya. Hasil panen mangga yang bagus semuanya dijual, yang buruk sedekahin untuk fakir miskin. Uang yang baru dipakai untuk belanja barang, orang miskin dikasih uang yang lecek, yang kotor. Kenapa nggak dibalik? Kenapa nggak kasih orang miskin uang baru? Belanja di toko, pakai uang tua nggak apa-apa, gitu kan? Allah mengatakan dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri kalau dikasih apa yang kamu infakkan itu, ya, tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ini detail sekali Allah bicara ini. Ya, seperti Allah sedang bicara sama kita sekarang padahal sudah 1400 tahun lalu ayat ini turun. Jangan berinfak sesuatu yang kalau kita sendiri dikasih itu kita nggak mau ambil. Gimana itu? Kalau Bapak Ibu mau sempurna infaknya dan Allah, coba infak seperti apa yang kita nikmati. Contoh, kita mampir satu restoran, kita makan enak bener nih. Contoh misalnya rumah makan Padang, 50.000, 100.000 misalnya, enak nih. Coba beli porsi yang sama, menu yang sama, minuman juga kalau ada minuman yang sama, kasih tukang parkir, kasih orang jalan. Seperti apa yang kita makan itu yang kita kasih. Kita beli baju satu, bagus. Beli dua, yang satunya infakkan. Coba begitu, beri yang terbaik di jalan Allah. Jangan baju sudah sobek-sobek baru mau diinfakkan. Daster sudah tua baru diinfakkan. Mukena sudah bau apa disedekain. Coba yang bagus karena kita akan dapat pahalanya. Baik. Siapa sebenarnya ini jadi inti permasalahan sehingga kita selalu ragu berinfak, selalu was-was, selalu perhitungan? Cuma satu, syaitan. Itu Allah sebutkan di ayat setelahnya. Ini Allah bilang ya, 268-nya. Al-Baqarah 268. Bagi teman-teman yang baru datang bisa buka di aplikasi Al-Qurannya. Kita sedang bahas Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 sampai 274. Kita sekarang berada di ayat 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitanlah yang menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Kalau kau kasih nanti kamu makan apa? Kalau kamu kasih nanti kamu sendiri kan butuh. Anakmu lebih butuh, inimu lebih butuh. Padahal yang sedang datang depan kita ini butuh sekarang. Syaitan yang menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Makna kejahatan sini ulama tafsirkan kikir, perhitungan di jalan Allah. Sedang Allah menjanjikan untukmu dengan sedekah itu ampunan darinya dan karunia, balasan. Allah ganti itu yang kita keluarkan.
Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jadi sumber permasalahan perhitungan itu syaitan. Karena bertolak belakang sekali dengan Allah yang suruh kasih, keluarkan. Sudah kita kasih contoh tadi para sahabat, mereka meninggal, harta melimpahnya jadi warisan, bukan hasil tabungan, hasil infaknya Allah datangkan. Semasa hidup mereka sudah bisa menikmati, makan, minum, rumah, kendaraan segala macam. Mereka dapat pahala sedekah, pada saat meninggal warisannya juga masya Allah melimpah. 269-nya, Allah menjelaskan, kalau ilmu ini sampai kepada kita seperti sekarang Bapak Ibu sampai, ini berarti Allah pilih kita untuk bisa memahami tentang agama itu, namanya hikmah, mendapatkan ilmu. Di ayat 269-nya Allah mengatakan, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, dia jadi faham nih, oh ternyata kita disuruh infak bukan pelit, misalnya salah satu substansial bahasan agama, maka ia benar-benar dianugerahi karunia yang banyak. Karena dia sudah tahu teorinya, tinggal praktek. Ya. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah ini. Ini jangan cuma didengar telinga kanan keluar telinga kiri, praktekin. Kata Allah, hanya orang berakal yang bisa mengambil pelajaran dari situ. Segera dia ambil ilmunya, dia praktekin. Ayat 270-nya, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, niatkan untuk kerjakan kebaikan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Gak ada yang Allah tidak tahu, dan pasti Allah akan balas sesuai dengan janjinya. Sungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Makna zalim di sini karena sedang bicara tentang sedekah adalah orang yang pelit. Orang yang pelit tidak ada penolong baginya. Subhanallah, orang yang pelit perhitungan itu, biar cantik, biar gagah, ya. Kalau pelit pasti aja ada kekurangannya. Mungkin orang itu biasa saja, tidak cantik, tidak gagah, tapi dermawan sekali. Ya, ramah, baik, orang suka sama dia. Apalagi kalau sudah bergabung, Allah berikan kelebihan paras wajah, postur tubuh dan juga dermawan, ini luar biasa. 271-nya, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayiatikum wa yudhillahu bima ta'maluna khabir. Ini tadi ayat yang kita baru baca ya di buku tadi 271 Al-Baqarah ya. Kita ulangi lagi, kata Allah, jika kamu menampakkan sedekahmu, tadi sudah kita jelaskan bagaimana penampakan itu, kayak misalnya ada orang tiba-tiba minta di depan umum, kita nggak mungkin tolak, kasih aja. Di saat itu sedekah terang-terangan lebih afdol. Tinggal kita kontrol ya hati kita supaya tidak riak gitu. Jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan lebih baik bagimu. Maksudnya di saat memang tidak butuh untuk menyampaikan orang lain, antara kita sama si peminta ini, ya minta via WA misalnya ya, atau datang langsung ke rumah, kita bantu aja lillahi ta'ala. Gak usah lihat orangnya, bantu saja. Dan Allah akan menghapuskan dengan sedekah itu dari sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 272-nya, laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, hai Muhammad. Kayak saya juga sekarang ceramah depan Bapak Ibu sekalian, saya mau teriak-teriak seperti apapun itu tidak bisa saya menjadi penentu hidayah. Bapak Ibu yang mau meraih hidayah Allah sudah mendengarkan ini, oh iya ini ilmu ya, terus diamalkan, itu dapat manfaat sendiri. Nabi Muhammad SAW sendiri Allah juga bilang, bukan kewajibanmu untuk menjadikan mereka mendapat petunjuk, sampaikan saja. Mereka terima, alhamdulillah. Mereka amalkan, alhamdulillah. Mereka tidak amalkan, tidak bisa dipaksakan. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk atau memberi taufik kepada siapa yang dia kehendaki. Sampai Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seandainya ada orang yang Allah mudahkan lisannya istighfar, berarti Allah mau pengampunan buat dia.
Kalau ada orang yang dia termudahkan mau sedekah, Allah berarti mau dia mendapatkan pahala sedekah. Dia bangun malam, dia sholat, berarti Allah mau dia mendapatkan pahala itu. Dia haji dan umroh, dia segera melangkah, maka Allah mau dia mendapatkan pahala itu. Dan beruntunglah orang yang segera meraih kesempatan-kesempatan dan peluang itu. Belum tentu terulang. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Allah nggak butuh. Hapus persepsi Bapak Ibu sekalian kalau Allah butuh dengan ibadah kita. Kenapa ada banyak orang Bapak Ibu sekalian kalau sholat buru-buru. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, buru-buru. Kalau mau berinfak perhitungan. Baca Quran ya sulit sekali nanti kalau ada kesempatan saja. Karena dia pikir Allah butuh. Sholat pun kayak hanya store kewajiban saja. Allah nggak butuh. Yang butuh kita. Allah nggak butuh. Kita biar dari lahir, dari bayi. Kan bayi tidak bisa bicara, belum bisa bicara. Tapi kalau kita dibuat bisa bicara, sudah bisa sholat dan macam. Sampai kita mati, umur 100, 200 tahun pun, tidak ada manfaatnya buat Allah amal itu. Untuk diri kita sendiri. Allah nggak butuh. Allah punya miliaran makhluk yang menyembah. Kan kita kufur, Allah nggak butuh. Kita yang butuh. Allah itu ghani. Zat yang maha kaya. Nggak butuh sama kita. Kita yang merengek, kita yang butuh. Jadi jangan pernah merasa diri, oh Allah butuh sehingga akhirnya sholat hanya sekedar store kewajiban dan segala macam ini. Harus perbaikin persepsi kita ini. Ya. Jadi setiap kali sholat, yakinkan dan tanamkan dalam diri kita, ini saya akan dapat pahalanya. Saya nggak mau sia-siakan. Jangan berikan kesempatan syaitan mencuri 1 detik pun. Nggak boleh. Konsentrasi, fokus. Gitu. Lagi mau berinfak, ada negosiasi sama syaitan, jangan layani, tolak bisikannya. Keluarkan saja, gitu kan. Selalu eksekusi saja perbuatan baik itu. Semua bisikan yang mengajak kita untuk menunda amal soleh, apalagi meninggalkan dari syaitan, pasti udah. Semua bisikan agar kita segera mengerjakan amal baik, berarti dari para malaikat yang Allah perintahkan untuk mengingatkan hamba Allahnya. Kayak misalnya lagi azan, ada bisikan untuk sholat, itu dari malaikat. Ada bisikan yang mengatakan, nanti aja, suruh tunda, itu dari syaitan. Begitu poinnya. Lalu Allah mengatakan, dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Ikhlas. Kalau riya tidak ada gunanya. Kalau hanya untuk pamer tidak ada manfaatnya. Habis energi, habis harta. Ada orang begitu ya, dia sholat malam, sudah khusyuk kepada Allah. Besok syaitan bisikin riak-riak. Sama teman-temannya, ketemu teman-teman lalu cerita, kamu semalam tahajud gak? Saya tahajud loh. Gak ada yang nanya, gak ada yang apa. Jadi subhanallah, yang semalam suntuk dia khusyuk hilang hanya karena lisannya ucapin kata-kata. Untuk apa? Ada teman aja kita, itu orang miskin tuh mau dibantu. Oh saya sudah bantu kok dia. Nggak, oh ya terima kasih sudah ingatin. Kasih aja lagi, selesai. Nggak perlu orang tahu apa yang sudah kita kerjakan. Kalau orang-orang, kalau bapak ibu niat mau riya, saya ajarin caranya. Gampang. Daripada sholat malam semalam suntuk dari jam 3 sampai subuh, udah khusyuk segala macam, besok aja sama teman, nggak usah. Sekarang ibu targetnya siapa? Oh ibu ini, ketuk rumahnya jam 3, bu saya mau sholat, lihat. Iya selesai. Ngapain tunggu besok? Repot-repot. Kan buang-buang waktu kan? Langsung aja pada saat itu. Gitu. Sekalian dapat dosa masuk neraka nanti. Jadi untuk apa? Kontrol lisannya, jangan ngomongin. Ibadah yang sudah dikerjakan lupakan. Allah sudah catat, malaikat sudah catat, tinggal terima pahalanya. Udah lupain. Bahkan kadang-kadang sudah lewat sekian tahun pun syaitan masih goda kita untuk cerita. Sekarang 10 tahun lalu kita haji. Gak pernah kita cerita sama orang. 10 tahun kemudian ada orang yang cerita, oh kemarin saya waktu tawaf itu tersentuh nangis. Syaitan bisikin, kamu kan juga pernah nangis tuh. Oh ya saya juga dulu nangis 10 tahun lalu. Habis. Ceritanya habis nih. Hanya karena itu saja. Apa yang didapatkan? Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita dipuji sama orang, apa yang kita dapat? Hah? Kenyang perutnya? Tambah cantik? Tambah gagah? Gak ada sama sekali. Gak ada kecuali cuma pujian. Gak ada manfaatnya. Kerupuk lebih bermanfaat daripada pujian itu. Gak ada manfaat. Apalagi kalau kita sengaja kejar. Makanya saya ulang di sini, Allah mengatakan, dan jangan kata Allah,
Kamu menafkahkan, membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah, bukan karena pujian manusia. Dan apa saja harta yang baik, ya, yang baik ini artinya halal dan berkualitas. Yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedangkan kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Sekarang kalau terutama ibu-ibu lagi beli buah-buahan misalnya di rumah, langsung bagikan, kasih ke PRT kita. Dari yang masih fresh itu masih bagus. Jangan kita makan terus semua sisa-sisa, ya, ada bahkan sisa gigitan baru kasih ke pembantunya. Kenapa? Kenapa enggak infak dari awal yang bagus? Kenapa sih? Gitu kan. Dahulukan kasih. Saya bilang sama keluarga saya di rumah, begitu kita bawa buah-buahan, makanan, langsung sisipkan, kasih orang-orang ini. Kita nanti makan, justru kita nomor 2 enggak masalah. Dan itu Allah akhirnya dengan begitu menghilangkan perasaan pelit, ya, sifat pelit ini. Dan suka memberi akhirnya. Ya, ini yang kita tekankan dari tadi. 1 jam kita akan bicara masalah jadi dermawan, jadi dermawan. Jangan keluar dari sini lagi jadi bakhil. Pelit. Selalu maunya ditraktir terus sama temannya. Traktir orang. Gitu kan. Selalu maunya dikasih hadiah, nggak pernah balas. Piring tetangga datang berisi kembali kosong. Kenapa nggak dibalas? Yang ketawa tahu diri ini ya. Bercanda saya, mudah-mudahan tidak apa. Baik, ayat 72, 73-nya. 2 ayat tersisa nih. Lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Kalau ada jihad, infak, bantu. Atau makna lain, semua kantong-kantong kesempatan sedekah, ikut sedekah. Ya. Berinfaklah kepada orang-orang yang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak mendapatkan atau tidak dapat berusaha, tidak bisa bekerja karena mereka lagi berperang di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka adalah orang-orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Nah ini juga poin penting ya. Jadi ada orang-orang fakir subhanallah, mereka tidak pernah bilang kasih saya. Mulia, kerja, walaupun jual gorengan. Saya berapa kali ketemu bapak-bapak, Masya Allah. Umur 60 tahun, 70 tahun masih mikul gorengan. Itu berapa keuntungannya gitu. Tapi mulia, dia nggak minta sama orang. Ada bahkan pernah saya temukan subhanallah penampilannya sudah miskin. Kita kasih uang nggak mau. Jangan nak, nggak usah. Kalau dia mau jualan, saking mulianya. Orang seperti ini yang paling pantas dibantu. Cari orang-orang seperti ini, sedekah buat mereka. Dan ingat, sedekah itu jauh lebih afdal pada saat kita mencari dan menjemput bola dibandingkan kita didatangi untuk bersedekah. Jadi beda pahalanya antara bapak ibu memang sengaja keluar rumah cari orang miskin untuk sedekah dengan kita tunggu nanti kapan orang minta baru kita kasih, itu beda banget pahalanya. Lebih afdal yang pertama. Kalau bapak ibu tinggal di satu komplek mewah, ada security, kapan kita ketemu orang miskin tuh? Keluar dari situ langsung masuk tol, ke tempat kerja, ke mall, pulang lagi begitu, ada kita bisa kasih. Paling tukang parkir tuh, security saja. Ya kan gitu. Jadi kita cari mana, memang sengaja. Ya. Saya ambil pelajaran dari ayah saya rahimahullah. Ayah saya mengajarkan saya poin tentang sedekah ini luar biasa gitu. Beliau setiap hari keluar itu bawa uang yang masih baru diambil dari bank, belum tersentuh oleh tangan yang lain, masih grass gitu dibawa sama dia. Dengan pecahan-pecahannya kemudian jalan khusus keliling cari di kota Makassar tuh orang-orang miskin tuh, mutar kasih yang ini kasih. Sampai saya jadi tahu, oh di sini ada orang yang lumpuh kakinya, di sana ada orang yang buta, dan sudah tahu ada yang buta tuh sering dikasih ini. Terus kemudian, oh Pak Haji ya kasih lagi uang, didoain kan lagi tiap hari. Padahal ayah saya terakhir sebelum beliau meninggal tidak ada kerjaannya beliau. Dulu memang kontraktor, tapi setelah itu sudah nggak pernah punya usaha lagi. Tapi subhanallah pesantren jalan, kliniknya jalan, usaha jalan, anak-anak semua bisa dibiayai karena sedekah yang luar biasa. Pernah kami isi di SPBU bensin gitu, saya masih kecil, saya masih ingat itu. Kemudian ada lebih uang gitu, pada saat kami bayar lebih uang. Waktu mau dikembalikan, kebetulan si orang SPBU bilang, karena selisihnya kecil, tapi dia nggak bisa, tidak ada uang kembalian, maka dia kasih lebih ke ayah saya gitu. Selisihnya kecil, lalu ayah saya bilang tidak, justru saya akan kasih kepada kamu.
Lalu dia balik ke saya, lalu dia bilang sama saya dan bersaudara-saudara saya, dia mengatakan, ingat nak ya, kita memberi orang seperti ini jauh lebih baik daripada kita menerima. Selalu kasih, selalu kasih. Saya terapkan ke anak-anak saya sekarang. Setiap jalan lagi di jalan ada orang miskin, berhenti dulu sebentar. Ke samping, kasih. Jadi sekarang kalau saya jalan, anak-anak pada bilang, abadi itu, ada orang miskin. Mereka ingatkan. Masuk masjid selalu kasih, infak. Mereka sudah tahu minta infak. Antri anak-anak saya beberapa yang Allah manahkan semua pada mau masukin di kota amal. Bagus dari kecil begitu. Ke sekolah nak kasih teman-temanmu. Beri makan. Jadi anak-anak sekarang suka memberi. Bagus sekali. Ada satu bapak pernah datang kepada saya. Unik sekali. Saya tidak terlalu kenal beliau. Tapi beliau datang. Beliau ceritakan programnya. Yang mudah-mudahan tidak riak. Tapi saya melihat ini bagus. Jadi dari anak-anaknya masih kecil. Dan dia pun begitu. Dia kerja. Tapi kalau Sabtu Ahad dia sepakat sama istrinya. Untuk semampu mereka bungkus sembako ya. Ada beras, gula dan segala kebutuhan, 9 kebutuhan pokok yang biasa diingkat dengan sembako itu ditaruh di mobil sama dia. Berapa yang dia bisa, terus dia ajak anak-anaknya. Dia bilang, saya Ustaz jalan di tol Cikampek, di tol mana, terus ya udah saya sepakat sama istri, kita keluar sini aja, keluar sini terus masuk di gang-gang, ketemu siapa orang miskin kasih. Tiap Sabtu Ahad begitu. Anak-anaknya sekarang tumbuh besar, semuanya suka dengan kegiatan sosial. Itu yang ditanamkan. Sesekali Bapak Ibu coba buat program ini. Jangan selalu cuma mall dan tempat bermain saja. Bukan tidak boleh-boleh. Tapi coba buatin program anak-anak. Beli snack-snack, beli apa gitu ya. Terus ajak mereka untuk bungkus di rumah. Bungkus misalnya anak ada 2 atau 3. Satu anak misalnya punya 10 bungkus. Terus kemudian ajak, ayo hari ini ayah atau ibu mau ajak ke satu tempat yang bagus. Oh di mana? Mau ke mall? Nanti lihat aja. Kita sudah sepakat untuk mendatangi satu rumah anak yatim. Coba datang ke rumah anak yatim itu. Datang ke sana, udah bicara sama pimpinannya, bilang kita mau bawa anak-anak, mau bantu, mau berbagi misalnya. Contoh. Biarin anak-anak yatim itu kumpul, kemudian anak kita yang memberikan. Gitu kan? Dan minta supaya anak-anak yatim ini testimoni, menceritakan bagaimana perasaan tidak ada ibu, tidak ada ayah. Ajak anak-anak kita lihat kamar tidur mereka, kamar mandi mereka di rumah anak yatim itu. Supaya dia tahu nikmat Allah besar sekali sama dia di rumah ini. Karena kadang-kadang anak-anak kita setelah terlanjur kita manjakan, mereka tidak tahu semua itu. Latih mereka agar terbiasa seperti itu. Baik, kita kembali ke tadi. Ya, saya bacakan kembali ayat 273-nya. Berinfaklah kepada orang-orang yang fakir, yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi, maksudnya tidak bisa bekerja karena lagi jihad. Orang-orang tidak tahu menyangka mereka orang-orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Dan tadi orang yang mulia memang tidak minta-minta ya. Itu yang kita jadikan target. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifat mereka. Penampilan mereka kelihatan orang miskin. Tinggalnya juga kita tahu misalnya dalam gang mana, kelihatan orang miskin. Mereka tidak meminta kepada orang dengan cara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan jalan Allah, maka sungguhnya Allah maha mengetahuinya. Ayat terakhir 274, ini yang bicara tentang sedekah. Bayangkan ya dari ayat 261 sampai 274. Belasan ayat semuanya bicara masalah sedekah. Kalau nggak penting nggak mungkin diulang-ulangi. Nanti ayat 275-nya itu sudah bicara masalah riba. Haramnya riba dan tidak boleh orang memakan harta riba. Tapi kita sekarang cukup sampai ayat 274 membahas masalah infak ya. Alladzina yunfikuna amwalum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara sembunyi atau tersembunyi dan terang-terangan ya. Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dari ayat ini berarti kita disuruh berinfak sepanjang hari. Siang hari itu maksudnya mewakili dari pagi sampai sore. Malam hari berarti dari malam sampai subuh. Contoh, mungkin Bapak Ibu tidak asing lewatin masjid taruh kotak amal. Ya, sering kita lewatin. Misal Bapak Ibu lagi mau pergi ke taklim begini, lewat kasih uang 50.000, 100.000, mungkin kita kasih sumbangan. Pada saat pulang kita lewat lagi masih ada kotak amalnya. Kenapa nggak infak lagi? Oh sudah tadi. Itu tadi. Mereka sudah catat. Sekarang masih hidup. Allah kasih kesempatan. Mungkin kita lewat 1 meter tabrakan mati. Mungkin itu amal terakhir. Kenapa nggak kasih lagi? Kasih terus sampai selesai itu kotak amal nggak ditaruh. Atau kalau perlu kita datang selesaikan semua itu tanpa orang tahu gitu. Ini poin yang perlu kita titik beratkan.
Baik, ada buku yang saya rekomendasikan, buku tentang keajaiban sedekah dan istighfar. Ini saya harap dibeli dan dibaca. Dan buku ini sudah saya bedah. Ini bukan karangan saya, bukan juga penerbitan kami gitu. Cuman buku ini saya lihat sangat bagus. Setengah buku ini membahas tentang keajaiban sedekah, setengah lagi membahas keajaiban istighfar. Dua hal ini kalau Bapak Ibu pegang sudah, saya jamin insya Allah bahagia dunia, bahagia akhirat. Dapat derajat tinggi dunia, derajat tinggi di akhirat. Suka sedekah dan suka istighfar. Selesai. Ya, dosanya dimaafkan, rezekinya jadi banyak, kan begitu. Nah di sini saya akan bacakan. Sini berisi bagus sekali. Kalau masalah sedekah dibahas tentang apa itu sedekah, perkataan para ulama salaf, dalil-dalilnya, apa yang didapatkan kalau sedekah itu. Kemudian juga cerita nyata, kisah nyata tentang banyaknya orang yang selamat dari kebangkrutan, sembuh dari penyakitnya, keluar dari permasalahannya karena sedekah. Ada banyak kisah-kisah nyata diangkat. Istighfar juga begitu. Ya, apa itu istighfar? Kapan waktu-waktu yang dilakukan untuk istighfar, gitu kan? Jenis-jenis istighfar, dalil-dalilnya. Kemudian kisah-kisah nyata tentang istighfar itu mendatangkan apa saja. Sekarang karena kita bahas masalah sedekah, saya akan coba bacakan. Nanti kalau sudah miliki bukunya, insya Allah bukunya ada disiapkan sama teman-teman di depan. Tapi kalau salah tinggal 30 eksemplar saja buku ini. Itu ada di halaman 6-nya, di antara pendapat para salaf tentang sedekah. Begitu kata penulis di sini ya. Diangkat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya amal itu saling berbangga-bangga diri. Salat, ya, haji, semua ini saling berbangga diri, kata Umar. Lalu sedekah berkata, saya adalah yang paling baik di antara kalian. Sedekah adalah yang terbaik di antara semua amal. Orang kalau sudah hatinya bersih dan suka dermawan, itu mudah sekali menerima semua syariat. Apapun syariat jadi ringan buat dia. Sholat, puasa jadi ringan. Tapi kapan dia pelit, semua jadi sulit. Karena dia pelit dengan dia. Bahkan orang kalau bakhil itu subhanallah, bisa pelit dengan dirinya sendiri. Dia pun jadi sulit gitu. Abdul Aziz bin Umair rahimahullah berkata, sholat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Puasa menyampaikan dirimu kepada pintu sang raja. Dan Allah SWT, sedangkan sedekah menyampaikan dirimu ke hadapan raja itu. Ini bahasa beliau. Kemudian Ibnu Abi Ja'ad rahimahullah berkata, sungguhnya sedekah itu benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan. Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, tidaklah saya mengetahui satu biji yang bisa mengimbangi gunung dunia kecuali sedekah. Asy-Syu'bi berkata, rahimahullah, barang siapa yang tidak, ini yang perkataan Syu'bi yang akan saya ingin nanti garis bawahi dan kita jelaskan ya. Beliau mengatakan, barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah, Bapak Ibu mau sedekah, kita harus tunjukkan kepada Allah kalau kita memang mengejar pahalanya, lebih butuh dengan pahalanya. Barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwasanya dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah itu, maka dia telah membatalkan sedekahnya dengan memukul wajahnya sendiri dengannya. Ya tadi orang sombong. Dia punya persepsi orang ini miskin butuh sama saya. Keliru ini. Kita yang butuh sama dia. Cari itu orang-orang miskin. Kita yang butuh karena nilai pahalanya kita akan terima nanti di timbangan amal kita. Perhatikan perkataan selanjutnya, ini unik sekali. Al-Laits ibn Sa'ad rahimahullah, beliau mengatakan, barang siapa yang telah mengambil dariku suatu sedekah atau hadiah, siapa yang mau ambil dari aku bersedekah ini dan kasih hadiah, maka hak dirinya atas diriku lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Maksudnya dia lebih berhak aku hormati. Kalau ada yang terima sedekahku atau hadiahku, dia lebih berhak aku hormati. Dia lebih berhak ya untuk aku puji dan aku sanjung. Karena kenapa alasannya? Dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah. Orang miskin yang terima itu lebih berhak untuk aku hormati. Kenapa? Karena dia telah terima apa yang aku infakkan di jalan Allah. Kalau dia tidak terima, lalu aku mau dapat pahala dari mana? Begitu pemahaman para salafus salih. Ini perkataan unik lagi. Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad ini seorang ulama tabi'in juga yang sangat terkenal dengan kesolehannya.
Beliau pernah menyiapkan beberapa sedekah-sedekah, lalu beliau sedekah kepada orang-orang. Setelah dibagi-bagiin, ya, maka dia tersenyum sambil berkata begini, mereka, ditunjuk orang-orang miskin yang sudah bawa sedekahnya itu, membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun. Begitu mereka fahami. Kan kita selama ini berpikir kalau kita kasih uang, kita kasih makanan, berarti kita kayak kasih sesuatu buat dia. Kalau mereka orang-orang dulu ini tidak faham seperti itu. Mereka berkata pada saat pergi membawa, lihat orang-orang ini membawa perbekalan-perbekalan kita menuju ke akhirat tanpa upah sedikit pun. Hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul makanan yang mereka makan habis. Ya, mereka dapat makanan kenyang, mereka dapat baju dipakai, misalnya kendaraan, rumah, wakaf tanah dan oke. Tapi mereka cuma dapat sebatas itu. Dan dunia ini kan tidak ada yang kekal ya. Sekarang kita kasih rumah pun pada seseorang, saat dia mati jadi warisan. Tidak jadi kekal. Tapi kita akan mendapat nilai rumah itu di timbangan amal hari kiamat nanti. Nah ini dikejar nih nilai dia balasan Allah nanti di akhirat. Kemudian Abu Hatim berkata rahimahullah, bakhil itu adalah sebuah pohon di neraka. Bakhil itu sebuah pohon di neraka. Sedangkan ranting-rantingnya ada di dunia. Pohonnya di neraka, rantingnya di dunia. Barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Sebagaimana kedermawanan, ini yang kita tekankan dari tadi, 1 jam lebih, dermawan, jangan perhitungan jalan Allah, tidak usah lihat nilainya, tidak usah lihat penerimanya, kasih aja. Kedermawanan adalah sebuah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Barang siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan membawanya ke surga. Dan surga adalah tempat orang-orang dermawan. Kemudian penulis juga mengatakan, apabila salah seorang dari orang-orang soleh didatangi oleh seorang fakir, seraya meminta sedekah kepadanya, maka dia berkata, selamat datang, wahai orang-orang yang hadir untuk membawakan perbekalan kami kepada Rabb kami. Coba bayangkan. Jadi kalau orang miskin datang, mereka enggak cemberut, mereka enggak usir. Selamat datang orang-orang yang mau bawa perbekalan kami ketimbangan ya amal kami kepada Tuhan kami. Disambut luar biasa orang-orang yang minta bantuan itu. Sebagai penutup, ya, ada perkataan Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata begini, barang siapa yang telah diberikan satu harta oleh Allah, Allah kasih kita uang, Allah kasih kita kendaraan, kasih rumah, kasih pekerjaan, kasih pendapatan, mungkin ibu dari suaminya misalnya. Maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Kita harus tahu ada hak orang lain di situ. Terutama keluarga. Paman, tante, sepupu, semua ini jangan dilupakan. Lanjutkan hubungan dengan mereka. Kata Ali radhiyallahu anhu, siapa yang Allah kasih harta jangan lupa. Nyambung hubungan kekerabatan. Kemudian memperindah jamuan buat tamunya. Wajar makin banyak harta, makin bagus hidangannya. Ya, makin mewah. Sampai sebagian salaf mengatakan, aku menyiapkan makanan kesukaan sahabat-sahabat dekatku 10 orang lebih aku cintai daripada aku sholat semalam suntuk. Karena pentingnya untuk memberikan makanan terbaik buat orang. Jangan bekas-bekas gitu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, dan juga harta itu digunakan untuk menolong seseorang yang membutuhkan. Siapa yang minta kasih. Membebaskan tawanan. Nah biasa kalau terjadi peperangan di masa dulu, untuk menebus tawanan kan dibayar. Nah, kemudian Ibnu Sabil, orang-orang terputus jalan. Datang, kehilangan pekerjaan, segala macam. Ya. Orang-orang fakir miskin, para mujahidin. Dan juga jangan lupa, dia harus sabar atas musibah yang menimpa hartanya. Akan ada ujian datang di harta itu. Ada orang utang gak bayar, kita investasi, bangkrut. Itu ada ujiannya. Harus difahami itu kelaziman. Gak ada orang yang tidak pernah ditipu. Siapa di sini yang tidak pernah ditipu? Bisa angkat tangan, kita kasih mikrofon cerita. Pengalamannya selama hidup gak pernah ditipu. Gak pernah digunjing sama orang. Gak pernah difitnah. Itu cobaan, kelaziman hidup. Jadi jangan pikir, kenapa saya ditipu? Itu ujian, sabar aja. Lalu kata beliau,
Setelah dia katakan, dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya, karena dengan perkara-perkara itu dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Ini yang saya bacakan ini dari buku ini baru halaman 6 sampai halaman 7. Sampai halaman 8, baru 2 lembar. Ini bicara masalah infak ini besar sekali, panjang sekali. Sampai di buku ini, ya sampai halaman 68. Dari saya baru baca halaman 6 sampai halaman 8. Makanya saya bilang memiliki buku ini. Masih ada, ini sampai halaman 68 ya. Berarti 60 halaman lagi. Bisa Bapak Ibu baca. Manifestasinya, sedekah itu apa saja yang didapatkan. Kisah-kisah nyata. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu menjadikan Bapak Ibu sekalian, kalau ada urusan apapun yang bagi dia belum terpenuhi, doanya belum diijabah, yang pertama lakukan sedekah. Keluar cari vaksinasi sedekah supaya dikabulkan. Saking besarnya kedudukan sedekah itu. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.